Super Mas Yobram. Ada yang merasa bahwa kesal gitu bahwa kenapa kehidupan ini masalah itu nggak selesai-selesai? Ada ya? Masalah lagi, gitu kan? Menoleh ke orang tua, masalah. Menoleh ke saudara, masalah, gitu. Kemanapun Anda hadapkan wajah, ada masalah. Banyak di antara kita mengharapkan kehidupan yang bersih dari masalah. Yuk lihat kita lihat meme-nya ini. Tidak ada hidup yang bersih dari hambatan. Mengatasi hambatan itulah yang membuat kita disebut berhasil. Mengatasi, kalau dibaca pelan-pelan, mengatasi, berarti Anda di atas. Berarti Anda tidak boleh berada di tempat di mana masalah itu mengganggu Anda. Jadilah orang yang tidak bisa dicapai lagi oleh masalah. Itu pelajaran yang saya dapat waktu dikejar anjing dan lari naik pohon. Ternyata anjing tidak menakutkan kalau kita di atas pohon. Dan panggil-panggil yang punya. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bagaimana kalau kita tidak berfokus pada derita yang datang bersama masalah, tetapi keharusan untuk menaikkan diri menjadi lebih kuat dari masalah itu. Kita dijamin oleh Tuhan, tidak diberikan masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Berarti the power to solve, berarti tenaga untuk menyelesaikan sudah ada pada dalam diri, tapi tidak kita gunakan karena kita lebih suka menikmati penderitaan. Ayo, rasa sakit hati itu sama indahnya dengan kebahagiaan. Karena rasa sakit hati itu juga rahmat, itu juga ciptaan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang yang suka menyanyi dalam derita. Iya, iya toh? Mandi pun lama-lama dalam derita. Itu yang menyalakan shower lalu menangis dalam supaya tersamarkan air mata dengan air mandi itu. Kalau Anda tertawa berarti Anda setuju dengan saya bahwa derita itu juga indah. Perasaan dizolimi, perasaan ditelantarkan. Coba. Berdoanya kita di depan Tuhan itu. Sampai ada istilah sajadah panjang nan basah. Itu kenapa siram-siramnya kok sampai di situ? Nah, berarti kita penikmat penderitaan. Itu sebabnya kita tidak bisa move on karena kita hanging on dengan penderitaan. Kenapa? We find enjoyment. Kita menemukan kenikmatan dalam derita. So, kalau gitu let's move on. Move on itu berhenti mencintai sesuatu yang seharusnya sudah pergi. Yes? Itu jawabnya cepat itu berarti terasa sekali. Dia bilang ya gitu. Sadari yuk, tidak ada hidup yang bersih dari hambatan. Hambatan itu bagi orang lemah adalah penghalang, tapi bagi orang yang mau naik itu batu pijakan. Gitu. Banyak cara orang yang dilakukan untuk menghadapi sebuah masalah. Ada yang langsung mencoba melakukan segala hal, yang penting segera keluar dari masalah. Ada yang terlebih dahulu mengeluh atau bahkan mengkritik sebuah masalah yang datang. Katanya biasanya Pak Mario adalah, begitu ingin keluar sulit, karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Menurut Pak Mario bagaimana? Super sekali Mas Yobram, pertanyaan yang baik. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita buat latihan sederhana. Julurkan tangan Anda ke depan. Julurkan tangan Anda ke depan. Dah. Kamera ambil perilaku teman-teman kita yang menjulurkan tangan ke depan. Dah? Dah, sudah ya? Dah, sekarang balik tangan Anda. Ini gerakan apa? Meminta. Meminta. Orang yang mengatakan tidak semudah membalik tangan, berarti selama ini suka minta. Gerakan minta, itu gerakannya orang yang mau gampang. Seumur hidup saya, Mario Teguh, tidak pernah mengatakan tidak semudah membalik tangan. Karena itu penghinaan bagi diri saya sendiri. Saya bukan pengemis. Tangan yang mulia itu tangan yang memberi. Jadi kalau orang bilang tidak mudah semudah membalikkan tangan, itu orang kecerdasannya sangat sederhana. Sampai ini aja sulit. Kedua, ini gerakan meminta. Kenapa dibanggakan? Kenapa gerakan meminta dijadikan standar untuk menghalangi upaya yang lebih kuat, yang lebih baik? Jangan menjadikan meminta sebagai standar. Jangan pernah lagi katakan tidak semudah membalik telapak tangan. Yuk lihat ini. Hanya pemalas yang mengharapkan sukses itu semudah membalik tangan. Tidur aja tangannya terbalik jatuh.
Jangan sampai seperti itu hidungnya. Ya. Pilek, Pak. Mudah-mudahan dengan gambaran sederhana ini kita lebih menghormati diri sendiri. Saya amati orang yang sulit sukses adalah orang yang tidak menghormati dirinya. Menaruh kata-kata kotor di mulutnya. Tuh, menaruh orang-orang tidak baik di sebelahnya sebagai teman. Terlihat di tempat-tempat mesum pada jam-jam yang tidak baik. Ini orang yang tidak menghormati dirinya. Menaruh ekstasi dan narkoba di laci kantornya. Oh, baru tahu ya? Itu pakainya jam kantor itu. Bayangkan itu. Padahal dia sangat terhormat. Berarti apa? Orang itu bisa salah ditaruh di jabatan setara presiden. Tapi kalau dia tidak menghormati dirinya, dia dihinakan. Hormati diri yuk. Awal dari sukses itu menghormati diri. Kalau Anda tidak menghormati ciptaan Tuhan yang namanya Anda itu. Lalu kapan nikmat Tuhan yang lain Anda hormati? Wong nikmat dirinya itu didustakan. Sampai Tuhan tanya, Fabi ayyi ala Hirobbikuma tukadziban. Super Pak Mario, terima kasih jawabannya. Awal dari kesuksesan adalah dengan menghormati diri. Saya sekarang akan mengawali kesempatan Anda untuk bertanya langsung kepada Pak Mario yang sudah hadir di studio. Penanya yang pertama. Ibu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super. Saya ingin bertanya, bila saya, mohon maaf sebelumnya nama saya Linda. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana caranya agar kita semua bisa memiliki keberanian, kecerdasan, serta kepintaran dalam mengambil suatu keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Bagaimana caranya berani? Berani saja. Supaya berani, jangan takut. Supaya tidak takut, yang berani. Karena Anda tidak bisa berani kalau tidak pernah takut. Takut, tapi maju itu namanya berani. Orang yang tidak mengenali takut, sama sekali tidak ada takut, itu bukan orang berani, itu orang mati rasa. Betul, Tuhan memberikan rasa takut itu sebagai rahmat supaya kita tidak melukai diri secara tidak cerdas. Takut itu perlu. Oke? Cerdas, ini masalah kelahiran. Anda dilahirkan cerdas atau tidak, selesai, itu saja. Oke? Ibunya sehat, olahragawan, pegulat, makanannya bagus. Bapaknya pemain sepak bola, perenang, lompat tinggi, penyelam. Pernah hampir tidak kembali. Nah, gizinya baik, golongan darah pas, secara genetik pas, anaknya lahirnya sehat. Itu loh. Istrinya tidak mau makan karena mau diet. Jadi, itu, oke? Suaminya diet dengan itu cendela-cendela yang banyak itu selama beberapa puluh jam sehari. Pokoknya dia nggak makan. Dua-duanya kalau kena angin bergetar. Terus anaknya seperti apa? Seperti gasing kecil begitu, nak. Itu sebabnya nikahilah wanita yang sehat. Karena wanita itu potnya, Anda bibitnya tidak bisa besar, bibit pohon yang bagus itu di pot yang tidak baik. Cerdas. Anak yang dilahirkan dari ibu yang makan sarang burung 3 bulan dalam kehamilan pertama. Itu rambutnya ikal, putih, cerdas, begitu. Nah, ibu saya juga mencoba, tapi keliru bihun. Kena.
Jadinya seperti ini. Nah, terus itu kecerdasan. Oke, diterima saja, itu disyukuri. Jangan lagi mengeluh, aku kok tidak cerdas. Jangan, itu sudah diterima saja. Pintar ini loh yang tanggung jawab pribadi. Apakah Anda memperhatikan guru, mengikuti pesan-pesannya, melaksanakan tugas, mempraktekkan, ilmu tidak lebih penting daripada penggunaannya? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berani yuk. Berani. Kalau Anda beriman, Anda berani. Karena di tempat di mana Anda tidak mampu, Tuhan yang memampukan. Itu. Di tempat yang tidak mampu, Tuhan yang memampukan. Super sekali Pak Mario. Dan sekarang saya minta Anda tegas dalam menentukan pilihan karena saatnya untuk melakukan polling. Silakan ambil alat polling yang ada di bangku Anda. Dan tentukan satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Pilihannya adalah ini dia. Jika Anda bisa menulis ulang hidup Anda, pribadi seperti apakah yang Anda pilih? Yang A tetap dengan pribadi yang sekarang, tapi diperbaiki. Yang B ganti pribadi sama sekali, yang baru dan fresh. Atau C menjadi seperti orang yang Anda idolakan. Hanya satu yang boleh Anda pilih, A, B atau C, sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Saya Ibrahim Lunar, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Seperti apakah hasil polling yang sudah dilakukan di mtgwpol.com, juga sahabat super di studio? Kita lihat, ini dia. Jika Anda bisa menulis ulang hidup Anda, pribadi seperti apakah yang Anda pilih? Pilihan C paling sedikit dengan 3%, B 9%, dan tetap dengan pribadi yang sekarang tapi diperbaiki, ini berjumlah 88%. 1.348 voters. 88% memilih dirinya sendiri. Tanda baik, tanda betul-betul baik. Itu karena banyak orang memang lebih baik bersahabat dengan setan yang sudah dikenalnya daripada kenalan dengan malaikat yang baru kenal. Malaikat ya, nanti ya, gitu kan? Karena sama setan sudah akrab. Nah, kena. So, tetapi it's a good thing. Tanda baik bahwa Anda mensyukuri diri Anda.